Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dia Sampitasari and today we're going to talk about something really interesting. Mathematical models in economics and business. Don't worry, we'll keep it as simple. You'll see how math can actually help us understand business. Things like how price affect demand, how profit change, and how market reach balance. So, stay with me till the end because this video will make math and the business feel much easier to understand. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengantar model matematika. Apa sih model matematika itu? Matematika adalah cara kita menerjemahkan masalah dunia nyata ke dalam bentuk simbol dan persamaan matematika. Dalam konteks ekonomi, model matematika membantu mengambil keputusan, seperti manajer atau ekonom, agar bisa membuat keputusan yang logis dan terukur. Misalnya, ketika harga suatu produk naik, permintaan biasanya turun. Hubungan itu bisa kita tulis dengan model sederhana, yaitu Q sama dengan A min BP. Di mana Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga, dan A serta B adalah parameter yang menentukan bentuk hubungan. Lanjut masuk ke bagian kedua, yaitu perbedaan matematika murni dan matematika bisnis. Nah, teman-teman di sini, apa sih perbedaan antara matematika murni dan matematika ekonomi dan bisnis? Kalau matematika murni itu berfokus pada teori dan konsep, seperti aljabar, geometri, atau kalkulus, tanpa memikirkan aplikasinya. Sedangkan matematika ekonomi dan bisnis justru menitik beratkan pada penerapan teori matematika untuk memecahkan masalah nyata. Simbolnya pun berbeda. Matematika murni biasa pakai X, Y, atau Z. Tapi di ekonomi kita pakai P untuk price, Q untuk quantity, dan C untuk cost. Dan satu hal penting yang teman-teman harus tahu yaitu dalam bisnis, semua nilai variabel dianggap non-negatif karena gak mungkin ada harga atau jumlah barang yang negatif. Nah, masuk ke bagian ketiga yaitu konsep dasar matematika dalam ekonomi. Matematika bisnis menggabungkan 3 unsur utama yaitu kuantitas, struktur, dan pola. Tujuannya yaitu supaya kita bisa menganalisis data bisnis dan mengambil keputusan yang paling efisien. Ada 3 komponen penting dalam model matematika, yaitu variabel, parameter, dan konstanta. Apa sih variabel itu? Variabel yang nilainya bisa berubah, seperti harga dan pendapatan. Parameter yaitu angka yang menggambarkan karakter variabel, misalnya koefisien dan rumus. Dan yang terakhir, konstanta, yaitu nilai yang tetap, seperti biaya sewa atau pajak tetap. Dan contoh persamaannya yaitu laba sama dengan pendapatan dikurang biaya tetap dikurang biaya variabel. Lanjut ke bagian 4 yaitu jenis variabel dalam model ekonomi. Dalam model ekonomi, variabel dibagi menjadi 2, yaitu endogen dan eksogen. Apa sih endogen itu? Endogen merupakan nilainya yang ditentukan oleh model itu sendiri, seperti harga atau pendapatan. Sedangkan eksogen yaitu nilainya berasal dari luar model, misalnya kebijakan pemerintah atau tingkat suku bunga tetap. Contohnya dalam persamaan konsumsi, C sama dengan A plus BL. Nilai konsumsi C dan pendapatan L berubah-ubah, sedangkan A dan B adalah parameter yang tetap. Nah, selanjutnya masuk ke bagian kelima, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Dalam matematika bisnis, kita sering menggunakan 2 bentuk pernyataan, yaitu persamaan yang menyatakan 2 hal sama dan pertidaksamaan yang menunjukkan perbandingan. Misalnya, C sama dengan A plus BL
Berarti konsumsi sama dengan fungsi dari pendapatan. Tapi kalau C lebih besar dari A plus BL, artinya konsumsi lebih besar dari nilai yang diprediksi, bisa karena faktor sosial ataupun gaya hidup. Masuk ke bagian ke-6 yaitu 3 jenis persamaan ekonomi. Secara umum, ada 3 jenis persamaan dalam model ekonomi. Yang pertama yaitu persamaan definisi, seperti laba sama dengan pendapatan dikurang biaya. Yang kedua, ada persamaan perilaku, misalnya C sama dengan A plus BL, menunjukkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Dan yang terakhir ada persamaan keseimbangan, seperti Ki D sama dengan Ki S, yang menggambarkan titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketiga jenis ini adalah fondasi utama dalam analisis ekonomi mikro maupun makro. Nah, selanjutnya masuk ke bagian ketujuh, yaitu sistem bilangan nyata. Dalam model matematika ekonomi, kita menggunakan bilangan nyata, yaitu semua angka yang bisa dipetakan ke garis bilangan. Tapi dalam bisnis, kita biasanya hanya memakai nilai positif karena kita tidak bisa punya laba atau stok negatif. Nah, masuk ke bagian terakhir yaitu konsep dan operasi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek dengan karakteristik tertentu. Dalam bisnis, himpunan bisa mempresentasikan kelompok pelanggan, jenis produk, atau wilayah pasar. Kita bisa melakukan 3 operasi dasar. Yang pertama yaitu irisan. Irisan adalah anggota yang sama di 2 kelompok. Yang kedua ada gabungan. Gabungan adalah semua anggota dari 2 kelompok. Dan yang terakhir ada komplement. Anggota yang tidak ada di kelompok tertentu. Misalnya, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4. B, himpunan 3, 5, dan 7. Maka, A irisan B sama dengan 3. Dan A gabungan B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, aku akan memberi 2 pertanyaan nih buat kalian. Aku akan memberikan waktu untuk menjawabnya. Jadi, kalian boleh stop dulu video ini dan jawab pada kolom komentar ya. Oke, waktunya sudah habis nih. Mari kita lihat jawabannya. Nah, ini dia jawaban untuk soal yang pertama. Ada yang sama nggak nih? Dan ini jawaban untuk soal nomor 2. Nah, jadi teman-teman, kita sudah belajar bahwa model matematika bukan sekadar angka, tetapi alat untuk memahami dunia bisnis secara ilmiah dan logis. Dengan model ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat, efisien, dan menguntungkan. Oke, mungkin itu saja. Thanks all for watching. If you enjoyed this video, please like, share, and subscribe for more simple lesson about economics and business. See you in the next video, and remember, think smart, act wisely. Thank you. Bye-bye.